Sehingga kemudian Said Hasan Nasr mengilustrasikan bahwa kini kaum sufi diserang dari dua arah, kata beliau. Yang pertama kaum modernis yang dalam tanda kutip utamanya adalah Wahabi yang menuduh sesat orang-orang sufi, tarekat dan tasawuf. Dan yang kedua adalah mayoritas orientalis yang menarasikan kaum sufi sebagai sekumpulan orang yang terbelakang, yang tidak bisa mengimbangi modernitas. Dan para penganut ajaran sufisme yang terorganisasi dan terlembaga dalam bentuk tarekat juga berhasil mengintegrasikan etnik-etnik Nusantara yang berbeda-beda untuk berkonfrontasi melawan kolonialisme penjajah. Martin van Brunessen dan Michael Laffan, dua Indonesianis yang tercatat mendedikasikan penelitiannya pada Indonesia, telah menemukan adanya fakta bahwa pada tahun 1888 Masehi, pihak kolonial Belanda pernah mendapat perlawanan sengit dari Tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah yang dipimpin Ki Abdul Karim di Cilegon, Banten. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tarekat sufi dewasa ini sering dipandang sebagai biang kemunduran. Ia tidak lebih dari sekedar perkumpulan yang menampung pengangguran dan orang-orang modern yang kesepian dan mencari oase di tengah gerahnya perkotaan dan tak ada sumbangsihnya sama sekali. Itu tudingan-tudingan dari luar. Sehingga kemudian Said Hasan Nasr mengilustrasikan bahwa kini kaum sufi diserang dari dua arah, kata beliau. Yang pertama kaum modernis yang dalam tanda kutip utamanya adalah Wahabi yang menuduh sesat orang-orang sufi, tarekat dan tasawuf. Dan yang kedua adalah mayoritas orientalis yang menarasikan kaum sufi sebagai sekumpulan orang yang terbelakang, yang tidak bisa mengimbangi modernitas. Lantas teman-teman, apakah benar hal demikian? Lalu bagaimana kita menjawab tudingan-tudingan tak berdasar itu? Baik, pada kesempatan ini saya tidak bermaksud menjelaskan peran para sufi dan ahli thariqah mulai dari awal kemunculannya dalam dunia Islam hingga peran mereka dan pengaruh mereka yang luar biasa di seluruh dunia hingga hari ini. Pada kali ini saya hanya akan fokus pada peran dan kontribusi kaum sufi dan ahli thariqat dalam menumpas kolonialisme penjajah di Nusantara hingga era kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum itu harus kita pahami teman-teman bahwa pada hakikatnya proses islamisasi dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan tasawuf. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sejarah Wali Songo di Jawa, serta para wali-wali sufi lainnya di luar Pulau Jawa, baik sejak awal masuknya Islam ke Nusantara maupun hingga hari ini. Para sufi termasuk elemen bangsa yang terlupakan atau memang sengaja dilupakan perannya dalam mengusir penjajah misalnya. Kaum sufi meyakini bahwa tak ada manusia yang berhak menjajah manusia atau bangsa lainnya atas dasar apapun. Dan dalam ajaran tasawuf, manusia hanya berhak menghamba kepada Allah, bukan pada manusia yang lain. Di mana di mata Allah semua manusia sama, terlepas apapun ras, warna kulit, bangsa dan bahasanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dia kepada Tuhan. Ini menjadi ajaran inti Islam yang dihayati oleh kaum sufi. Sehingga tidak akan Anda temukan seorang sufi akan meremehkan manusia-manusia lainnya. Dan dalam hal ini dapat pula dikatakan teman-teman bahwa tokoh sufi misalnya di awal abad ke-17 dan 18 seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani,
kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman, dan lain-lainnya. Mereka itu telah terbukti berhasil merangsang merangsang munculnya tradisi intelektualisme di Nusantara. Dalam perkembangannya, tradisi intelektualisme tersebut menemukan bentuknya dengan meningkatkan pada tulisan seperti karya kesusastraan misalnya, kemudian tauhid, bidang tafsir, Al-Quran, ilmu hadis, tasawuf, dan ketatanegaraan, dan lain-lain. Dan tak bisa dipungkiri teman-teman juga bahwa pengaruh ajaran sufisme di Nusantara, khususnya setelah Syekh Nuruddin Ar-Raniri meniupkan ajaran neo-yusufisme yang lebih menekankan pada unsur ortodoksi Islamnya, dalam tanda kutip ya, ortodoksi Islam, dan juga cenderung pada sikap aktivis ketimbang pasifis. Nah, beliau telah berhasil merangsang semangat perlawanan dan juga memperkuat solidaritas rakyat untuk melawan kolonialisme penjajah. Dan para penganut ajaran sufisme yang terorganisasi dan terlembaga dalam bentuk thariqat juga berhasil mengintegrasikan etnik-etnik Nusantara yang berbeda-beda untuk berkonfrontasi melawan kolonialisme penjajah. Hal ini luar biasa lah teman-teman. Hal ini luar biasa. Bayangkan, karena sebab sebelumnya hampir tidak ada kekuatan yang mampu menyatukan berbagai etnik elemen kehidupan bangsa sebelum ulama, pemimpin dan tarikat itu muncul gitu. Artinya ulama dan para tarikat itu berhasil menyatukan mereka dalam satu struktur yang satu struktur yang solid dan terorganisir, yang bisa menumpas melawan penjajah yang tidak kenal suku, bangsa, bahasa, dan apapun adatnya. Nah, baik teman-teman. Dengan adanya dorongan dari para ulama, pemimpin thariqat beserta santri-santrinya, maka aksi perlawanan rakyat terhadap kolonialisme akhirnya pecah pada pertengahan abad ke-17. Pada masa itulah terjadi Perang Ternate, yaitu tahun 1635 sampai 1646. Juga terjadi Perang Makassar tahun 1660 sampai 1669. Kemudian juga terjadi Perang Trunojoyo tahun 1675 sampai 1679. Terjadi juga Perang Banten tahun 1680 sampai 1682. Dan pada akhirnya berbagai peperangan tersebut berlanjut pada abad ke-18 dengan pecahnya Perang Cirebon tahun 1802 sampai 1806. Perang Palembang tahun 1812 sampai 1816 dan Perang Paderi di Minangkabau tahun 1821 sampai 1838. Ada juga Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Banjarmasin misalnya tahun 1859 sampai 1862 dan terakhir Perang Aceh tahun 1872 sampai 1908 yang paling lama Aceh ini. Martin van Brunesen dan Michael Laffan, dua Indonesianis yang tercatat mendedikasikan penelitiannya pada Indonesia, telah menemukan adanya fakta bahwa pada tahun 1888 Masehi, pihak kolonial Belanda pernah mendapat perlawanan sengit dari Thariqat Naqsyabandiyah Qadiriyah yang dipimpin Ki Abdul Karim di Cilegon, Banten.